Pemirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan melanjutkan pembahasan kita tentang kecerdasan yang harus kita dapatkan melalui petunjuk yang akhirnya nanti menjadi nur, agar kita tidak kesasar dan selalu ingat kepada Allah di alam semesta selagi kita hidup, saat ini, hari ini, sekarang juga. Jangan tunda apa-apa yang selama ini belum pemirsa dapatkan. Mudah-mudahan channel Nur Petunjuk Kecerdasan menjadi inspirasi pemirsa menemukan siapa itu Allah, siapa itu Somad, siapa itu Malik, siapa itu Ahad, dan ngerti bahwa kita akan kembali ke Rabb kita. Monggo Kang Teddy. Oke, terima kasih pemirsa. Karena tadi saya lihat itu tadi sebetulnya masih mukadimah, belum masuk ke Al-Quran yang sesungguhnya, yang telah sejak awal tadi dibuka oleh Kohos dan dibacakan Al-Qurannya. Ya, itu yang di awal tadi sebetulnya mukadimah, belum masuk ke isi. Makanya ini nanti kan paling baru bisa bahas sampai berapa itu ya. Karena nanti monggo dibacakan ya, langsung dibacakan lagi Arabnya sama terjemahnya dulu ya. Allah di tadi. Surat Al-Hadid ayat 26. Al-Hadid itu berapa? 41. 57. Oh, 57 ya. Al-Hadid itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi zurriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin wa katsirum minhum fashiqun. Arabnya Mas. Artinya kan belum itu tadi. Oh ya. Sudah. Artinya sudah. Belum kan? Sudah. Belum artinya. Dan sungguh ya, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. Jadi di antara mereka ada yang menerima petunjuk itu, tapi kebanyakan mereka fasik, mengingkari petunjuk itu. Lah di Al-Hadid sendiri coba dibaca Arabnya. Walaqad arsalna Nuhan. Nah, walaqad sungguh dan sungguh aku telah arsala itu menunjukmu sebagai utusanku. Arsala itu menunjukmu sebagai utusanku. Siapa namanya? Nuh dan Ibrahim. Terus dibaca ayatnya. Wa ja'alna fi zurriyatihima. Nah, wa ja'alna, dan sungguh telah aku jadikan alam Duriyatihima, seluruhnya alam itu nanti kemasannya. Nubuat itu risalah, kemasannya. Terus wal kitaba, dan kitab, karena ada mushafnya itu nanti. Faminhum muhtadin, dan sungguh seluruhnya itu adalah menunjuki kepada orang-orang yang mempunyai din itu tadi. Agama berarti. Yang menerima petunjuk. Menerima petunjuk boleh, agama boleh, sesungguhnya ke sana larinya. Wa katsirum minhum fasiqun. Wa katsirun, dan sangat sedikit
katsiro itu sedikit, daripada orang yang fasik mengingkari petunjuknya itu. Nah, dari situ itu sebetulnya ada ilmu kitab. Jadi dari kata-kata apa yang dimaksud dengan ilmu dan apa yang dimaksud dengan Alkitab. Ilmu itu kata alama atau berilmu pengetahuan sesungguhnya itu. Lah cara prosesnya tadi udah saya sebutkan di awal. Ya, metodologi dari metodologi proses metodologi pengumpulan, proses metodologi penelusuran, proses metodologi penelitian risetnya itu ilmiah, dan proses metodologi eksperimennya itu terhadap aplikasi itu nanti Al-Qur'an itu, aplikasi penerapannya sehingga menjadikan tepat guna dan berdaya guna. Itu nanti di outputnya sehingga bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ke sana sesungguhnya. Nah, terus dari itu maka kita harus mengerti surat dasarnya apa. Kok kamu ngomong tentang apa? Alkitab itu tadi. Baca sekali lagi Alkitabnya tapi sedikit-sedikit biar nanti saya terangkan di situ ada 4 unsur yang harus dengan ketahui. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Oke, di situ. Jadi surat Al-Hadid itu ada 319 pengulangan dalam Al-Qur'an yang di surat itu. Yang 268 pengulangan untuk menjelaskan kata isim makan. Berarti tempatnya atau benda pemadatan materialnya itu. Terus yang 51 untuk kata kerja. Jadi perbandingannya berapa? Dari 319 berarti ada 268 kalau kamu bagi 51 aja lah. Berarti berapa itu? 316. Berarti 45 berarti 1 berbanding 5 lah. 1 berbanding 6. Nah, bayangkan itu. 1 berbanding 6. Makanya kalau kamu ngaji sesungguhnya otakmu itu dilatih untuk cerdas. Karena harus cepat itu tek gitu loh. Itu menerangkan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri sebetulnya dalam konsep apa? Nuh itu adalah prinsip keprihatinan atau jeritan hati seseorang yang kebingungan mensikapi alam semesta itu tadi. Dia tidak bisa ngatur anaknya. Iya. Nuh kan? Iya, si Nuh. Terus kalau Nabi Ibrahim itu adalah kelojikan orang yang menggunakan akal pikirannya. Nuh itu jeritan hati. Nuh itu keprihatinan jeritan hatinya, prinsip keprihatinan jeritan hatinya. Lah Ibrahim kebetulan gandengannya kok Ibrahim tuh loh. Dengan kelojikannya itu yang tidak bisa menfikirkan lingkungan sekelilingnya seperti itu. Lah ini wong petunjuk ayat. Atiku jerit-jerit kayak gini, tapi kelojikanku harus menemukan ini. Karena semua orang tidak ada yang menggunakan rasionalnya dalam beragama di situ. Nyembah patung itu. Iya, wes macam-macam nanti bentuknya. Karena akan saya terangkan lebih detail di sana. Salah satunya itu. Nanti bentuknya macam-macam. Lah, nubuat itu berita pasti adanya kenabian itu sendiri. Makanya namanya nubuat di situ tadi dibaca lagi. Karena ada Arabnya ada nubuatnya itu ya. Berarti itu nanti ada 4 unsur, Mas. Zuriyatihima nubuwata. Nah, cukup. Berarti nubuat itu berita pasti adanya kenabian yang membacakan beritanya itu. Nabi kan sebetulnya membacakan berita yang dari Allah itu. Iya. Itu loh. Nah, Alkitab itu sesungguhnya, kitab, mushaf itu sesungguhnya draft semua ketetapan dan aturan yang sekaligus di dalamnya ada perintah dan larangan. Itu loh. Sedangkan duriyah itu, nubuat dan duriyah harus bisa membedakan ya. Meliputi seluruh kemasan kenabian kerasulan itu sendiri. Nubuat itu. Iya. Penyebutan nama yang disandingkan dengan Alkitab itu ada 4, Mas. Di situ. Mau enggak mau konsekuensi logisnya harus ke sana. Ada ummiyunal kitab, ada ultul kitab, ada ainul kitab, ada ilmun kitab. Akhirnya kamu kan harus bahas 4 unsur ini. Dengan adanya Al-Hadid itu tadi.
Karena kalau tidak kamu gitu kan, nanti diterangkan lagi dengan surat ini. Al-Baqarah, Quran surat 2, ayat 78, Mas. Dan jenengan perso, sebetulnya kalau memang pengen mengulik Quran ya harus gini. Ayo. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba Teruskan dulu aja sama itunya dibaca. illa amaniya wa inhum ila yaddunun. Artinya coba terjemahannya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Nah, bayangkan. Jenengan wis pirsa dhewe ya, tetap hidup ya, Mas. Jadi saya ngomong nanti ada feedback. Pertama apa tadi dibaca terjemahannya? Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Nabi itu katanya Muhammad yang menyampaikan risalah kenabian, katanya nabi yang ummi. Lah inilah kontradiktif nanti. Artinya ummi itu apa? Ayo. Lah lucu. Lah Kanjeng Nabi ku nek wong buta huruf, umat dhewe ya buta huruf. Lah lucu ini, apel makan apel ini. Makanya kalau kamu ndak pakai otakmu, menerjemahkan ini kan kesulitan. Kamu nanti ngomong gimana masuknya Al-Qur'an ini, kan gitu ngomongmu. Ayo dibaca lagi biar tahu. Wa minhum ummiyuna Wa minhum sungguh telah aku dan aku. Allah seperti itu. Wa minhum ummiyunal dari seluruh orang yang ada di situ. La ya'lamunal kitaba. Orang yang tidak tahu sama sekali tentang kitab. Lah terus nabimu dhewe kok ya buta huruf itu terus piye nek nerang lek takoni. Nek tak serang ngono piye jenengan? Illa amaniya. Jangan baca dulu, artinya kita harus membahas ini maksudnya gimana. Ya seolah-olah bertentangan. Tapi kan karena kamu belum menemukan itu sesungguhnya benang merahnya bagaimana kan gitu dah. Makanya saya nanti pengen membuka itu. Makanya terbukti apa enggak yang saya omongkan ini sebetulnya Al-Qur'an semua dasarnya. Dari Al-Hadid tahu-tahu ke Al-Baqarah surat 78. Ternyata bunyinya kayak gini. Lah nek jenengan pengen nerangne neng wong terus piye? Lah Kanjeng Nabi sing nerangne buta huruf, terus masyarakat dhewe ning jazirah kono ya buta huruf. Lagi lak lucu, ODGJ nerangne neng ODGJ. Ini nek ekstrim. Makanya gunakan bagaimana kita harus berpikir dengan ayat ini. Jadi di situ ada pembedanya. Umminya Kanjeng Nabi itu sebetulnya dia menginduk pada satu umul kitab atau pada satu Al-Qur'an. Itulah. Jadi tidak pernah mencari literatur apapun kecuali Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'an Al-Azim. Itulah kenabian dan kerasulan. Makanya nanti dibilang nubuah dan risalah Alkitab itu sendiri. Tapi masyarakatnya di sana ummiyunal kitab, tidak bisa membaca, tidak bisa menerjemahkan kitab yang telah dibawa oleh kenabian dan kerasulan itu. Baca lagi mulai awal. Biar kamu nanti jumlah-jumlah itu koreknya. Wa minhum ummiyuna la Wa minhum ummiyunal kitaba ya. Dan sungguh seluruhnya tidak ada orang itu yang bisa membaca karena dia ummi, bodoh. Situ ajalah, buta huruf. Sehingga Allah harus menurunkan kenabian kerasulan yang menyampaikan dan membacakan ayatnya itu, tapi yang membacakan ummi. Artinya ummi dia menginduk pada Al-Qur'an, tidak boleh pakai literatur lainnya. Itu yang membawa kenabian kerasulan disebut nubuah dan risalah tadi. Clear di sini. Dan ini nanti dia duriyah, meliputi seluruh alam.
Yang kemarin alam saya tunjukkan itu ada 7 itu. Alam apa aja? Alam arwah, alam arwah lahir yang pertama, yang kedua alam duriat. Ada enggak ternyata? Nah, karena nanti meliputi alam duriat, alam kubur, alam akhirat, alam mulki, alam semesta, terakhir alam kelanggengan atau alam keabadian. Nah itu terbukti enggak? Cocok enggak dengan ayat ini akhirnya? Ternyata artinya kenabian kerasulan yang dimaksud Umi adalah mengacu pada satu induk, tidak menambah literatur apapun kecuali yang diturunkan oleh Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah sesungguhnya hak ciptanya Allah terhadap kenabian dan kerasulan, Mas. Paten. Sehingga kamu nanti hanya menerima risalah dan nubuatnya. Nah, terus diteruskan itu. Illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Terjemahannya dibaca dah. Kecuali hanya angan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Nah, akhirnya orang yang ada di lingkungan sekitar itu mensikapi petunjuknya itu karena kegoiban, tidak pernah menghadirkan dalam dirinya. Ya selamanya goib, akhirnya yang muncul irasional dan angan-angan, bohongan belaka. Dan itu dia hanya menduga-duga, tidak yang sesungguhnya. Namanya menduga-dugai aslinya apa enggak tuh? Wong praduga kok. Iya enggak ada. Enggak ada. Wes. Cocok dengan ayatnya apa enggak? Nah, itulah ummiyunal kitab, Mas. Makanya saya ngomong itu ada ummiyunal kitab. Ya, wes bener. Menganggap bahwa Al-Qur'an itu hanya dongengan belaka, bukan petunjuk. Orang sekarang sudah menganggap begitu apa enggak? Bahwa Al-Qur'an itu dongeng. Bukan petunjuk. Lebih parah dari dongeng. Ya sudah. Nah, terus habis itu dipertegas lagi dengan surat Ali Imran, surat ketiga ayat 20, Mas, dibaca. Ayat 20. Ya, Ali Imran ayat 20. Fa in hazuka faqul aslamtu. Tar dulu, hajuka. Haji hujah itu artinya apa, Mas? Sesungguhnya artinya mendebat. Ini nanti orang yang suka berdebat aja, Mas. Nah, baca terus dulu aja. Fa in hazuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani. Aslam tui padha karo sampean salam, salim. Selamat atau menyerahkan, itu nanti ada. Baca terus sampai selesai terus baru artinya. Wa in hazuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani wa qulil ladzina utul kitab wa ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtada wa in tawallau fa innama alaikal balag. Nah, wallahu basirum bil ibad. Baca Qur'annya sama seperti baca ini aja apa tulisan Indonesia ya, Mas. Jadi enggak usah di apa ya. Enggak apa-apa. Mbak Gusti Allah gak disalahne kok, Mas. Salah. Malah enak didengarkan. Sebentar. Makanya saya tadi kan sudah ngomong ada ummiyunal kitab, ada utul kitab, ada ahlul kitab, ada ilmun kitab. Kan ada 4 itu tadi. Ummiyunal kitab tadi ditegaskan di QS 2 78. Nah, ternyata positif enggak ummiyunal kitab itu positif enggak mensikapi petunjuk? Ya enggak, wong dia menganggap petunjuk itu dongeng kok. Oh, yang tadi kan negatif terus. Iya, yang tadi. Konteksnya gitu, Mas. Alibat fokus. Al-Hadid. Nah, yang dianu Al-Baqarah 78 tadi. Iya. Ummiyunal kitab tuh orang menduga-duga, yang hanya menduga-duga. Berarti positif atau negatif terhadap Al-Qur'an. Nah,
Akhirnya dia terhadap Al-Quran hanya negatif aja. Dia tidak pernah berpikir positif tentang adanya petunjuk itu sendiri. Ya. Nah, terus yang kedua di surat Ali Imran ayat 20, haju dia hanya mendebat itu tadi. Bacaan artinya. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah. Membantah engkau Muhammad. Ini sebetulnya kan nama Muhammad tidak dihadirkan di situ, Ahmad maupun Muhammad, Mas. Tapi mengapa disebut Muhammad? Karena kembali kepada risalah itu sendiri. Itu loh, Mas. Jadi jangan salah menerjemahkan ini. Paham maksud saya? Kalau risalah berarti seluruh kemasan yang dibawa kenabian dan entah itu sing gawa Isa, entah itu sing gawa Musa, entah itu sing gawa Ibrahim. Ternyata Muhammad sudah disebut di situ karena bentuk risalah satu kemasan 30 juz, 114 surat, 6.636 ayat. Clear di sini. Iki wis disebutnya saurunge Muhammad dadi Kanjeng Nabi iki. Saya jadi rada curiga sedikit ini. Dulu tuh saya membaca lagi kecil sampai SMP lah, sampai SMA lah. Memang selalu Quran itu disimpelkan biar gampang. 6.666 ayat. Sekarang ini setelah ada Google, kok dibikin salah 6.023 sekian. Saya kan bilang gini, entah titiknya dikurangi kayak, entah tasjidnya ditambahin kayak, intinya enggak 6.666 ayat lagi gitu aja. Setahu saya dulu tuh tetap saklek segitu. 6666 mesti angkanya gitulah. Coding 6 karena unsur keimanan itu. Ya, itu logis. Tapi sekarang ini mungkin karena pakai ini titiknya dikurangin, tasjidnya dikurangin atau harakatnya bisa jadi. Jadi 623 6 sekian. Jadi saya kayak gini. Perasaan dulu itu bukan segitu yang saya tahu. Artinya ini kan selingan untuk nge-refresh. Ya, tapi sekarang ini kok ini tadi akhirnya juga ada yang membantah di situ tadi. Quran itu bukan 6666 katanya. Tapi begitu kita ngomong coding 6, keyakinan kan, rukun iman. Rukun iman. Berarti ini ada yang sedang bermain-main. Iya, sejak dulu, Mas. Ya. Banyak orang yang seperti makanya ini nanti dibaca jenengan semakin tahu arahnya kemana. Ya, oke, kita ulangi lagi ya. Lengkap. Terjemahannya aja, Mas. Itu Ali Imran 20 loh, Mas. Ya, Ali Imran 20. Nah, terjemahannya aja wes, enggak usah harap. Kemudian jika mereka membantah engkau, katakanlah. Ya. Aku berserah diri kepada Allah. Itu yang bilang katakanlah siapa? Biar fokus sampean. Baca Al-Quran itu harus fokus. Yang bilang katakanlah itu siapa? Allah. Yang bilang katakanlah Allah kepada siapa sesungguhnya? Ya kepada siapa saja yang membaca. Kepada yang membawa risalah. Kalau di sini Muhammad. Ya kepada kenabian dan kerasulan. Tidak bisa satu nama. Karena menyeluruh. Terus katakanlah jangan hanya Muhammad. Aku berserah diri kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, berarti kan orang-orang yang mengikuti risalah itu kan. Nah, yang katakanlah itu Allah. Kepada yang membawa risalah berarti kenabian, kerasulan. Tidak bisa menyebut spesifik satu nama. Tapi yang di Al-Hadid tadi kan disebutkan Nuh dan Ibrahim. Karena Nuh itu bentuk keprihatinan jeritan nuraninya terhadap lingkungan itu tidak menggunakan logiknya. Karena Ibrahim konsep kelojikan dalam berpikir itu, Mas. Iso ngait nih ke sana, Mas. Nah, maksudku ngono loh, Mas. Sampai tak ajak itu. Makanya sing fokus. Nah, terus terjemahan ke bawahnya gimana? Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf. Sudahkah kamu masuk Islam? Aslama itu. Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Betul. Dengan keaslamannya itu menerima risalah tadi. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ya otomatis, wong meliputi ya.
syahidun baini wa bainahum musahadahum. Ya apa ndak? Nah, ngono lho Mas. Sehingga sampean langsung ngaitne ning syahidun baini wa bainahum musyahadakum kan ngono Mas. Iku tekane Gusti Allah Mas. Tek sampean cukup syahidna. Beda ora ning makhluk karo ning si Allah sendiri. Nek makhluke cukup syahidna. Ning nek wis duwe jasmani iso mbok lakoni nalika salat ning alam akhirat, jawabamu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena kamu sudah menerima kelengkapan hadir menyeluruh di situ. Dan yang kamu pakai nunjuk saat syahadat itu tidak jempolmu tapi alifmu. Dah bisa ngonekan ke sana, baca lagi terjemahannya itu tadi sekali lagi dari awal. Ben teges nggih no, engko lagi dibicara. Kemudian jika mereka membantah engkau, katakanlah aku berserah diri kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, sudah. Dan katakanlah ya kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan katakanlah nabi mbek rasulku, orang yang telah ngono lho Mas. Jadi enak sampean kok. Ada perbedaan di situ karena. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, nabi dan rasulku, dan kepada orang-orang yang buta huruf. Ya. Sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Ya. Berarti konsekuensi logisnya apa Mas nek sampean mlebu ning Islam, tak takoni saiki. Konsekuensi logisnya? Nek mlebu Islam. Iyalah. Ya ngerti sembarang kalir. Konsekuensi logisnya kalau jenengan wis muni mlebu Islam, mau ndak mau harus menerima Al-Qur'an itu. Karena itu sesungguhnya realitas yang ada di alam semesta. Lah kan berarti konsekuensi logisnya kudu ngono Mas nek mlebu Islam. Nek orang kok dadi umiyunal itu jenengan. Dadi fasik. Karena mengingkari dengan adanya Al-Qur'an. Kan iki ngono to Mas maksudku. Yang berisi peraturan dan larangan dari Allah. Clear ora Mas? Jenengan aja bingung lho ya, makanya tak suruh fokus. Aku udah bingung, aku cuman oh, jadi itu maksudnya. Ayatnya itu tidak merujuk ke seseorang. Kalau di sini kan kalau saya baca kan di dalam kurung Muhammad. Tapi kan ternyata itu ya nabi dan rasul. Iya, tapi nanti begitu jenengan masuk ke Islam, mau ndak mau kan harus menerima Al-Qur'an itu utuh. Ya, artinya di dalam Quran itu kan berisi kewajiban, perintah, larangan. Ya selengkap lah pokoknya meliputi semua. Tapi kan jenengan kudu ngerti aturan bahwa ternyata konsekuensi logis dari kamu masuk ke Islam itu menerima Al-Qur'an itu umi koyok dene kenabian kerasulan memang tidak boleh menerima Al-Qur'an kamu menginduk lagi atau menambah literatur lagi dari lainnya ngono lho Mas maksudku. Iya, Pak. Wes ngerti ya? Clear ya? Dari ya. surat dan ayat ini menegaskan seperti itu Allah. Ya, harus 6.666 nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin. Tet Erawan, awakmu nek wis mlebu ning Islam enek konsekuensi logis sing harus kamu terima mau ndak mau. Nopo? Ya Al-Qur'an niku 30 juz 114 surat 6.666 ayat letter lek kamu pakai. Jangan merasa berkurang dan jangan kamu debat. Jadi saya ini kan tadi itu mikir gini. Ini kan berpikir boleh kan? Silahkan, boleh. Jadi orang kita sendiri, orang Islam, itu lagi digoyang dengan jumlah dengan adanya pemutakhiran kalau bahasa saya. Ya wis pokoknya iki bahas iki sik Mas. Engko jenengan semakin tahu kok. Iki akeh Mas masalah lho.
Jangan dikira, iki lho Mas. Sak bajek Mas, iki makanya iki kok ndak bisa kamu selesaikan malam Nggak ini. ada masalah. Berepisode. Oh, ini kan santai aja. Iya. Karena gini Kang. Jadi kalau kita itu ngotot, kudu malah nggak melebu. Ya. Karena memang yang membuat enak tuh karena dimasukkan bahan-bahan yang lain untuk contoh-contoh. Sehingga, Iya. oh, karena tidak semuanya orang itu Bisa menerima. Iya, Makanya tadi. Ya pokoknya Mengalir saja. 50 watt dileboni 1000 watt. Nah, saya saja mengatakan, saya ini mengalami masa segala sesuatu dicetak langsung 6.666 ayat. Ya. Guru-guru saya. Tapi terkini, tadi saya juga heran. Loh kok jadi sekarang ada yang 6236 sekian, yang satunya 656 sekian. Iya. Artinya dari dalam aja sudah dibikin goyah. Iya. Ya, wes teruskan itu aja yo. Iya kan? Nah, terus di sini disebutkan lagi tadi ayat yang di Al-Hadid tadi. Al-Imran. Al-Imran. Ada 2, yang menerima dan tidak menerima. Ya, otomatis pasti ada. Nah, jadi kalau sudah begitu, tugasmu hanya menyampaikan. Iyalah. Tidak usah memaksa. Oh, saya tidak memaksa. Gitu loh. Saya tidak memaksa. Artinya, kalau ini boleh keluar sedikit. Yang saya dengar, tapi saya membayangkan. Jangan bayangkan. Enggak, artinya cerita itu saya membayangkan seolah-olah masuk di cerita itu. Dengan kelembutan, sampai disuapin, sampai dia masuk Islam. Tapi yang nyuapinnya sudah bukan Kanjeng Nabi lagi. Ya. Tapi kalau enggak salah, Umar apa Abu Bakar gitu loh. Ya, yang sahabatnya. Ya. Tidak salah sahabat karena nenek papat. Begitu saya membayangkan dengan itu, ya. Saking halus dan lembut akhlak dan budi pekertinya kan. Ya. Nah, jadi nek nutul-nutul kudu itu nggak ono. Ya tidak ada. Nah, gitu loh maksud saya. Nggak ada. Jadi di sini juga justru kalau kita belajar gurunya kekerengan ya nggak boleh, tapi kelembutan ya nggak oleh. Yang sedang-sedang saja. Oke. Saya ini juga sedang mengamati pemirsa Nur Petunjuk Kecerdasan. Karena saya juga mengalami pemirsa, terus terang jujur aja nih. Orang itu yang ngajarin itu yang modelnya kupluan, putih, hitam, merah, hijau, jingga, dan sebagainya kupluan. Kemudian penampilannya begitu. Nah ini begini. Tapi ketika saya memahami apa yang dia keluarkan dari mulutnya, di-compare dengan ini, ya inilah meliputi hasanah yang sangat luar biasa. Berbagai macam, tapi begitu ditarik ke sini, tarik lagi ke situ. Artinya, orang yang sudah sotonya itu kuat. Oh dicampuri apa aja, rasa sotonya belum hilang. Kecuali itu tadi geruduk banyu sak laut baru dia karam. Bukan berarti hilang ya karena sama asinnya gitu loh. Tapi ketika dikaramkan dengan yang lain nggak bisa. Nah ini Kang Teddy. Jadi konsistensi yang itu merujuk kepada Al-Quran itu kan konsisten. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Yang berubah yang membacanya, yang mengamalkannya, karena keterbatasan. Itu loh. Itu yang saya tangkap, Kang Teddy. Boleh. Jadi segala sesuatu itu memang kalau tidak ada ilmunya, ngomongnya ya tadi kayak orang buta tadi, kayak orang fasik akhirnya. Ngomong yo, tapi diajak ke kiri, rodok ke kiri, diajak ke kanan, rodok ke kanan. Dan itu bukan Quran. Ya iyalah Mas. Gitu loh logikanya saya. Quran itu enggak mau
Kamu ajak kemanapun jelas tidak mau. Kamu yang harus nurut ke Quran itu. Makanya kenabian kerasulan selalu ditegaskan. Seperti apapun kondisinya. Biar Nuh itu tidak merasa prihatin. Begitu Nuh sudah menemukan matching dengan kelogisannya, maka Al-Quran menjadi petunjuk bagi Nuh dan Ibrahim itu sendiri. Karena itu ada di dalam dirimu, Nuh itu. Kamu pernah prihatin enggak? Hatimu pernah menjerit-jerit enggak? Ya, namanya manusia, kalau nggak begitu kan bukan manusia, robot. Nah, makanya Nuh ternyata kan sekalipun Nuh pernah ada. Ya. Tapi sampai sekarang Nuh kan masuk ke dalam dirimu. Ya kan kumpulan nabi-nabi dan rasul-rasul. Lah makanya, tapi kamu tidak boleh ngaku beliau dan rasul. Bukan Ibrahim, bukan Nuh. Iya. Tapi apa yang dirasakan Nuh dan Ibrahim ada di dalam dirimu. Semua manusia. Karena kamu bisa berpikir logis, ya apa enggak? Ya. Tapi hatimu bisa prihatin, bisa menjerit-jerit, ya apa enggak? Iya. Kan itu terjadi di linasi dan hamba. Diungkap oleh orang tua dalam wujud memberi nama anaknya Prihatin Ningsih. Iya, boleh. Karena waktu dia mengandung prihatin. Akhirnya metu anaknya Prihatin Ningsih. Oke. Ya, boleh. Nah, seneng. Tapi ketika dia yang wah bapaknya lagi cerdas, ibunya lagi cerdas, dijeneng ke Ibrahim. Nah, boleh. Karena yang berdua tuh sering berdebat melulu. Ibu sama bapaknya. Ya. Akhirnya anaknya dikasih nama Muhammad Ibrahim. Padahal sesungguhnya kecerdasan itu Musa. Logik itu Ibrahim. Makanya suhufam Ibrahim wa Musa. Pernah baca ayat itu? Pernah. Muhammad Nuh. Nah, makanya tapi bukan Al-Qur'an di situ. Suhufam Ibrahim wa Musa. Artinya ternyata suhuf itu neng Quran enek ora? Disebut. Artinya apa? Aku menerangkan mulai awal tadi bahwa ada proses metodologi untuk pengumpulan. Itulah proses sukuf itu. Jangan kamu nafikan. Makanya aku sampai bisa menerangkan dari sukuf sampai ke Al-Quran. Dan ternyata ada semua ndak itu. Di kenabian kerasulan. Nyatane sukuf ono. Mari ngono Zabur kok ono. Mari ngono Taurat ya ono. Injil ya ono. Al-Quran ya ono. Kalau saya mengambil salah satu dari ini untuk menajemkan Al-Quran. Kan juga ndak salah. Iya. Tapi sekarang disalahkan. Loh, wong Islam kok gawe Injil mbok nggih negaske nang Quran iki piye? Ya, kan gitu. Terjadi apa ndak itu? Terjadi. Jadi saya membayangkan ya. Kumpulan catatan-catatan. Ya. Kemudian kumpulan metodologinya, jabur-jabur itu. Iya. Kemudian kan di Jabur itu diterangkan bagaimana Sulaiman ya. Nyuwun sewu Yai Haji Muwafiq panjenengan Jabur sangat pinter dan saya sering nyimak. Orang ini luar biasa. Bisa Jabur diomongkan, dikemas dengan bahasa Al-Quran. Termasuk salah satu jenengan. Sungkem saya. Kemudian ketika pakai ada metodologi penelitian ilmiah, riset. Ya. Taurat itu tadi. Iya. Setelah itu pembuktian di Injil. Ya. Nah, tapi semua itu dinulkan di Al-Quran. Nul kari. Ya. Nah, itu yang tadi nul itu kan gini, titiknya akhirnya titik awal dan titik akhir ketemu sampai tidak terlihat lagi. Iya. Akadnya tadi kuku. Akhirnya tidak nampak nah, lagi. Ini otak-atik otak saya tuh bilang. Jadi ketika saya melihat itu sebuah kesempurnaan, karena sudah bulat, kamu nggak bisa masuk lagi. Oh, bulat ini kan titik kalau dikecilkan. Iya. Mau masuk di mana? Iya. Nah, itulah Quran. Kalau di dalam diri, orang yang sudah ketemu titik, wis titik kata di apa namanya? Wis titik. Ya di mana? Maksudnya ya di titiknya iya, istrimu. Kan, nggak artinya karena sudah di titik. Ya kan nggak bisa masuk, masih sudah kalau kecuali masih koma. Ya gimana kan lagi bisa masuk. Kalau bukan di istrimu. Kan kamu menemukan titik nil di istrimu itu. Kalau sudah di titik, dimasukin selesai. Maaf bisa. Dia kadang-kadang gitu. Ya iya sekalian saya gitukan dia. Gregetan dia. Itu pemirsa, asik dia itu. Kamu mau masuk kamu ya di nil itu.
Kan gitu. Disitulah muncul kehidupan baru. Ya otomatis. Berkembang dia. Iyalah. Silih berganti. Yang digantikan ya kudu nerimo. Ya Nah, iya. masalahnya Fir'aun nggak terima ya. Kepingin 5 periode kalau bisa. Aduh. Ya. Lanjut Kang. Lanjut ya. Ya kalau lanjut jenengan tuh buka lagi. Ya belum ditutup kok. Di Ali Imran 75 sekarang. Al Imran 75. Ini masih bahas Ummiyunal kitab loh ya. Wa min ahlil kitabi man inta manhu bikin torin yuwaddihi ilaika wa minhum man inta manhu bidinarin layuadihi ilaika illa ma dzumtu alaihi qaima zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilu Terjemahnya. wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Baca. Dan Ali di Imran antara 75 itu ya. Ya, dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah, berarti sesungguhnya orang Ummiyunal kitab sendiri itu tahu enggak tentang kitabnya itu? Yang terakhir kamu baca tadi penekanannya di mana sih? Iya, mereka mendustakan terhadap Allah. Mereka tapi kan sebetulnya juga mengetahui dia, bukannya tidak mengetahui. Jadi kalau bahasa saya sederhananya, justru orang pintar itu membodohi orang bodoh. Nah, makanya, dan ini sudah terbukti apa enggak? Oh, dari dulu sampai sekarang. Mulai saya kecil sampai saya punya berarti anak ayat kecil. yang kamu bacakan untuk mendukung ini dasarnya tepat enggak? Sangat tepat. Nah, terus akan kamu bahas gimana lagi ayatnya Allah ini? Meliputi sudah, nggak bisa. Ya udah titik tadi itu, jadi enak-enak aja. Ya udah, ini dicukupkan sekian dulu ya pemirsa. Nanti akan ada kelanjutannya karena kayaknya sudah ngebul ini co-hostnya. Karena ini nanti banyak pemirsa, makanya monggo ini kita telusuri dulu aja ya. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, saya enggak ngebul. Cuman semakin kita membaca ke sini, semakin jauh dari realitas yang ada pada saat ini. Ya Itu loh udah, maksudnya. jenengan baru sadar sekarang. Nah, selama ini kalau jenengan gak ngaji Quran yang menyadarkan siapa tak tanya? Yo nyasar. Ya cuma jujo lah, itu aja lah. Akhirnya kamu jadikan itu sebagai rujukan sehingga kamu tidak menjadi umul kitab. Jadi, tapi menjadi ummiyunal kitab. Jadi gitu kalau loh. boleh ngomong tadi di ayat terakhir itu, dengan kepintarannya mereka membodohi kita. Ya, saya sebetulnya ndak berani mau mengungkap berlebihan lah ya. Sebetulnya itu contoh yang telah ada di kehidupanmu. Enggak, ini kan kalau saya mengalami, jadi dengan kepintarannya dia itu untuk membodohi kita-kita yang tidak tahu gitu loh. Ya, makanya saya sudah bodoh, jangan kamu bodohkan lagi. Makanya saya tidak mau. Jadi, ben pinter ngaji Al-Quran. Jadi gini pemirsa, kalau boleh, ini omong-omongan dalam loh ya. Ya. Jadi setelah kita baca, kita renungkan, dipikir-pikirlah pakai akal pikir, itu yang namanya berzikir.
sehingga nanti ketemu potensialnya tadi. Iya. Cepat atau lambat. Iya. Dan itu bukan harus tengah malam. Yang penting sendiri merenung Iya. ketemu. Dan jangan merem. Jangan merem. Syaratnya. Iya. Kalau jenengan Kurang merem, sadar. nek jenengan merem wis lah. Halusinasi yang Tidak muncul. mungkin jenengan akan menemukan petunjuk itu. Karena petunjuk itu kudu melek, makanya matamu dilekne gitu loh. Bahasa saya kasar ini. Salah satu buktinya ini harus nyala. Kalau ini mati, ngantuk. Sudah ngantuk, nggak ada yang menerangi, yang memanasi. Ya ditutup dulu. Selesai. Ditutup dulu. Oke pemirsa, Kita lanjutkan. channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita lanjut setelah ini, kita break beberapa saat. Lanjut Kang. Lanjut.